Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang puisi dan cerpen bersama Bu Puji. Bismillah, kita berdoa dulu ya. Allahumma taflana ni'mataka wansur alaina rahmatika min khazaimir rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita akan belajar tentang puisi. Puisi adalah kata-kata indah yang mempunyai banyak makna dan arti. Biasanya terdiri dari beberapa bait, yaitu susunannya ada A, B, dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut belajar tentang bahasa yang digunakan dalam puisi. Apa aja kira-kira ya? Yang pertama, kalimat yang digunakan dalam puisi biasanya kalimatnya ringkas. Setiap kata mengandung syarat dan makna. Bahasanya konotatif atau bukan bahasa yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu unsur-unsur dalam puisi. Pertama, ada tema yang akan mempengaruhi ekspresi dalam pembawaan puisi. Yang kedua ada rima. Rima itu musikalisasi dan irama dalam puisi. Yang ketiga, pemilihan diksi, pemilihan kata yang cocok. Keempat, tipografi atau kata yang akan diulang-ulang. Yang terakhir adalah citraan. Hari ini kita akan belajar puisi orang tua, ayah, dan ibu. Ibu yang telah mengandungku selama 9 bulan. Ibu yang memperjuangkan hidup dan matinya, hingga kau dapat hadir di dunia ini. Ibu yang telah merawatku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ayah yang telah mendidikku. Ayah yang bekerja banting tulang, ikhlas dalam menikmati hidup, detik demi detik, hari demi hari. Itu adalah contoh puisi. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ya nada dan intonasi dalam puisi. Materi yang kedua yaitu cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah salah satu karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Maksudnya di sini adalah kita belajar tentang cerita pendek atau cerita dari salah satu tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek. Yang kedua, sebuah cerpen jumlah katanya tidak lebih dari 10.000. Yang ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari, tidak menggambarkan semua tokoh dalam ceritanya. Memakai kata yang sederhana, memiliki alur cerita yang tunggal dan lurus. Penokohan cerpen sangatlah sederhana dan singkat. Yang ketiga, kisah yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam, hingga pembaca ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Sekarang kita belajar tentang manfaat dalam membaca cerpen. Yang pertama, suasana hati menjadi lebih senang, lebih tenang dalam membaca cerita. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, menambah inspirasi bagi pembacanya.
Dan yang kelima adalah mengubah pola pikir. Nah, anak-anak ibu, kalau jenuh di rumah boleh tuh setelah murojaah kita membaca cerpen. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu akan kasih contoh cerpen yang berjudul Gadis Kecil Berhati Emas. Kita baca ya. Ada seorang gadis kecil yang miskin. Ia tak memiliki apapun selain pakaian serta penutup kepala yang ia kenakan. Gadis kecil itu sedang membawa sepotong roti. Roti itu ia dapatkan dari seorang yang kasihan kepadanya. Hari ini udara cukup dingin. Untunglah gadis itu memiliki jaket tebal yang dipakainya. Gadis kecil itu bertemu dengan anak sebayanya. Anak yang sebaya dengannya itu menghampiri si gadis kecil. "Bolehkah aku meminta makananmu? Perutku sangat lapar," ucap anak kecil itu. "Oh, tentu saja," jawab si gadis kecil. Gadis kecil itu memberikan rotinya. "Aku masih bisa menahan lapar." Sementara anak kecil itu sudah sangat kelaparan, kata gadis kecil yang tadi. Gadis itu kembali berjalan lagi. Kemudian ia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang tak mengenakan jaket. "Bolehkah aku meminta jaketmu? Aku sangat kedinginan," ucap nenek tersebut. Gadis kecil itu kemudian memberikan jaketnya. "Pakailah, Nek." Anak-anak ibu sekalian, kalian bisa melanjutkan cerita Gadis Kecil Berhati Emas bersama Bunda di rumah ya. Pesan moral yang kita ambil adalah memberi pada saat kita sedang susah itu luar biasa. Allah SWT akan memberikan gantinya melebihi apa yang kita berikan kepada orang lain. Wassalamualaikum.